Tadi Pak Doni, Mas Doni mengatakan wah, sampai jual negara, enggak lah, masa sih? Yang pasti reklamasi, ada permintaan reklamasi, ya. Di Surabaya ada permintaan reklamasi, di IKN ada permintaan reklamasi. Ngambil pasirnya dari mana? Ngambil buat reklamasinya dari mana? Mindahin pulau nggak boleh. Boleh, tapi dari sedimentasi. Permintaan ekspor selama itu betul-betul adalah hasil sedimentasi, penggunaannya boleh dalam negeri, boleh keluar negeri. Nggak apa-apa selama dia bayarnya mahal ke dalam negeri. Ya, teman-teman, tadi berusaha kita dengar ya bagaimana Menteri KKP ya Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan argumentasinya terkait ekspor pasir laut. Ya, dia katakan bahwa melalui PP 26 2023 ini bahwa sedimen pasir laut yang dianggap berbahaya dan merusak pelayaran laut dan sebagainya itu boleh digunakan untuk ekspor pasir laut ke luar negeri. Dan saya kira ada argumentasi yang keliru dan terkesan memaksakan ya terkait sedimentasi pasir laut ini. Izinkan saya share ya di dalam presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa narasi Menteri KKP ini kacau dan terkesan memaksakan diri ya. Mohon update apakah sudah terlihat ya. Ya, ini adalah presentasi kita yang kita beri judul adalah narasi Menteri KKP kacau dan terkesan memaksakan diri. Jadi kemarin hari Rabu tanggal 12 Juni Menteri KKP ya Sakti Wahyu Trenggono itu diundang rapat RDP dan kita akan membahas bagaimana kita merespon pernyataan Pak Menteri ya membantah bahwa apa yang disampaikan itu agak aneh ya. Pertama, Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, yang mengungkapkan bahwa alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi adalah diatur dalam PP 26 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut. Ya, disampaikan bahwa ada kajian dan ini saya kira harusnya ada di naskah akademik mereka ya, tetapi ini kita datanya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2021. Ya, disampaikan bahwa ada potensi hasil sedimentasi laut, ya, sedimentasi laut. Menurut kajian mereka ada 24 miliar kubik pasir laut potensinya. Dan kebutuhan dalam negeri, kalau seandainya sedimentasi laut itu boleh dipakai untuk reklamasi, itu ada 1,4 miliar kubik ya yang diprediksi sampai 2030. Sehingga ada surplus di sini dikatakan yang Indonesia bisa mengekspor dan juga bisa mendapatkan pendapatan negara yaitu sebesar 22,6 miliar kubik pasir laut. Dan kalau kita melihat angka ini ya, kita kasih catatan di sini bahwa ini 22,6 miliar ini bisa membangun 61 kali luas reklamasi Pulau Jakarta yang dikonsepkan dalam waktu yang lalu ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, ada pertanyaan yang menarik ya yang harus dijawab oleh Menteri KKP, yaitu ketika kajian itu menyebutkan 24 miliar potensinya, maka di mana lokasinya? Kita berikan catatan, belum jelas lokasinya dan bagaimana sebaran pasir lautnya. Dan saya agak menyaksikan ya, apa betul sedimentasi laut itu 24 miliar. Kenapa? Karena ini ada di dalam permukaan laut. Ini katanya disebabkan adalah erosi dan kita saya kira mengasumsikan luasan ini menurut saya overestimated ya, alias mengada-ngada ya. Kita sampaikan argumentasinya.
Pertama, ya ini buat teman-teman ketahui bahwa dalam perencanaan mereklamasi Teluk Jakarta, ya direncanakan ini ya sebelum kemudian Gubernur Anies Baswedan menghentikan reklamasi ini, tetapi direncanakan ini dibangun 17 pulau dengan luasnya sekitar 5.176 hektar. Ya, kajian kemarin menyebutkan bahwa untuk membangun reklamasi Teluk Jakarta itu membutuhkan kira-kira 388 juta meter kubik, 388,2 juta meter kubik. Ya, ini angkanya di bawah. Nah, kalau kita membandingkan ini luasnya dari A sampai pulau apa ini? CDF, HIJ, KL, MNO, PK, dan juga ini kawasannya terbentang dari sebelah utara, ini ada perbatasan dengan wilayah Provinsi Banten juga, sampai ke arah kawasan Berikat Nusantara, ini daerah Marunda. Ya, luasnya seperti ini. Ini membutuhkan pasir laut sekitar 388 juta ya, 388,2 juta. Nah, baru kita bandingkan dengan potensi. Jadi kalau potensinya ada 24 miliar kubik, ya, kemudian kita bandingkan dengan reklamasi Teluk Jakarta, ini ketemulah angka rasionya 61,82 atau 62 kali. Kalau kita punya potensi di dalam perut kita, kemudian kita ambil dan kemudian kita taruh dia sebagai reklamasi, maka kita punya size sebesar reklamasi Teluk Jakarta yang 17 pulau itu dan sebanyak 62 kali. Kebayang nggak besarnya? Dan di sini secara common sense kita katakan, apa benar kita punya potensi 24 miliar kubik sedimentasi laut, ya, tanpa menyedot pulau? Kan agak aneh. Ya, makanya catatan kita yang pertama adalah data Menteri KKP yang mengatakan bahwa ada kajian akademiknya yang mengatakan potensinya ini luar biasa, ada 24 miliar, maka kita sanksikan. Di mana itu lokasinya? Bagaimana sebarannya? Atau jangan-jangan 24 miliar itu adalah mengambil pulau-pulau yang akan dipindahkan, akan dikeruk, akan disedot, sehingga pulau itu musnah. Nah, ini pertanyaan pertama ya dari kita. Kemudian yang kedua, ini ada data ya. Singapura kabarnya menurut Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, CERI, Bapak Yusri Usman, Singapura membutuhkan 4 miliar kubik pasir laut untuk reklamasinya dia. Dan kalau kita membayangkan 4 miliar kubik itu seluas apa, ini slide-nya. Kalau kita bandingkan dengan Teluk Jakarta yang kabarnya membutuhkan 388 juta saja, Singapura butuh 4 miliar, bayangkan. Berarti Singapura hendak membangun reklamasi Teluk Jakarta 10 kali lipat luasnya. Bayangkan 10 kali lipat. Kalau kebutuhan mereka 4 miliar mungkin sampai 10 atau 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu. Tapi berarti kita sedang, ya, Singapura punya keinginan untuk membeli pasir dari mana saja karena dia punya kebutuhan 4 miliar. Dan kalau kita lihat dari size-nya 4 miliar itu berarti kira-kira 10 kali lipat dari reklamasi Teluk Jakarta yang dari pantai Tangerang sana sampai ke kawasan Berikat di daerah Marunda. Luas sekali ya teman-teman. Ini bisa kebayang ya. Dan kalau kita bicara harga, ini menurut informasi dari seorang yang mengeruk ya pasir untuk kebutuhan reklamasi, itu mereka mendapatkan bayaran sejumlah 13.500 ya, 13.500 rupiah, 13.500 rupiah per meter persegi. Ya, artinya ya kalau kita lihat harga ini ya yang sangat murah ya digunakan untuk ini, saya pakai estimasi paling bawah saja. Ini tentunya harganya pasti bisa berkali lipat daripada harga ini. Tapi ini harga paling bawah dan kalau kita kalikan 4 miliar berarti kira-kira ini angka minimal sekali. Untuk melakukan reklamasi 4 miliar kubik pasir laut itu, kira-kira dana yang akan diterima oleh para perusahaan penambang itu sekitar 54 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali teman-teman. Dan itu siapa perusahaan tambangnya ya kita akan lihat nanti siapa saja yang bermain di situ. Tapi yang jelas
uang ini yang paling minimal ya. Saya ingin katakan 54 triliun estimasi paling bawah. Kenyataannya bisa ber-10 kali lipat, bisa juga 20 kali lipat, tergantung nanti bagaimana harga yang akan dibeli atau yang willing, harga yang akan dijual oleh pemerintah kepada pemerintah Singapura kalau itu jadi, ya. Jadi secara luasan tadi, apakah kita mau ya Singapura bertambah luasnya sehingga luasnya itu mengganggu perairan internasional Indonesia, dan kemudian nanti mereka akan menjadikan tanah-tanah reklamasi itu adalah sebagai destinasi wisata atau pusat perbelanjaan atau industri di mana orang-orang Indonesia juga yang menempatkan di sana. Apakah itu sama saja pasir yang kita injak dan kemudian kita akan datangi ke Singapura dan kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi yang nilai manfaat terbesarnya adalah pihak Singapura? Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu cara kita mengelola negara? Nah, ini jadi pertanyaan yang harus dijawab ya oleh policy makers yang memimpin Indonesia saat ini. Nah, kemudian kita uji lagi ya bagaimana, apa betul ya dari data kajian pihak KKP itu bahwa kebutuhan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri itu sekitar 1,4 miliar. Nah, ini kita coba menggunakan data yang kita miliki bahwa ada sekitar 14 proyek reklamasi, masing-masing ada nama reklamasinya, mulai dari Teluk di Balikpapan di Kalimantan Timur sampai di Teluk Benoa di Bali, dengan luasan ya, kalau data ini mengatakan yang paling besar selain Jakarta itu ada di Palu 3.800 hektar, kemudian ada yang 4.000, mohon maaf, ini ada yang 4.000 di Pantai Losari Makassar 4.000 hektar. Nah, kemungkinan sedimentasi laut ini akan ditaruh di sana kalau ada kebutuhan dalam negeri. Nah, apa betul jumlahnya itu adalah 1,4 miliar? Kita menggunakan estimasi bahwa 1 hektar itu reklamasi itu dengan kedalaman 7,5 meter ke bawah dengan luasan 1 hektar atau 10 meter persegi, ya itu kira-kira membutuhkan 75.000. Kalau di reklamasi dalam negeri ini kita total tadi ada 22.662 hektar, maka kebutuhan pasir lautnya itu 22.000 hektar itu dikali 75.000 kubik, ketemulah 1,7 miliar meter kubik kebutuhan pasir laut di dalam negeri. Ya, kalau tadi dibilang 1,4 ya so-so ya. Jadi artinya memang kebutuhannya ya sekitar itulah 1,4 sampai 1,7 miliar meter kubik kalau ini dilaksanakan. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah jumlah yang besar, dan ini proyek reklamasi yang dirancang sudah hampir 5 tahun yang lalu dan belum selesai juga. Ya, kalau seandainya pemerintah mengatakan kita punya 24 miliar sedimentasi laut yang siap untuk dijadikan reklamasi, maka pertanyaannya kalau seandainya 1,7 miliar saja kita punya, 24 bandingkan 1,7 itu kan hampir 20 kali lipat. Kita punya, kenapa reklamasi ini tidak jadi-jadi? Ya, ini yang menurut saya aneh. Oleh karena itu saya ingin tegaskan ya dari paparan yang kita sampaikan, narasi yang mengatakan ya, dan ini disampaikan oleh Menteri KKP Pak Trenggono mengatakan bahwa kita punya potensinya 24 miliar. Saya kok tidak yakin itu ada. Ya, kalau itu ada, bagaimana cara menghitungnya? Di mana sebarannya? Ya, kok saya menangkap ini sebetulnya argumentasi yang mengada-ada, yang seolah-olah kita punya sedimentasi pasir dalam laut itu yang kemudian itu bisa menjadikan argumentasi untuk kita menjual pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dan juga untuk kebutuhan ekspor ke luar negeri. Tadi argumentasinya saya sampaikan bahwa reklamasi yang kita canangkan ada 22.000 hektar itu saja sampai sekarang belum tuntas. Ya, di Teluk Benoa misalkan belum ada yang dimulai di situ. Karena pertanyaannya adalah ya pasir lautnya dari mana? Oke lah kalau misalkan itu ada, saya kira nggak sampai 24 miliar. Dan kalau seandainya itu pun dipaksa-paksa gitu ya, disampaikan ada, saya kira prioritas utamanya adalah harusnya penggunaan dalam negeri. Daripada kita menjual ekspor, meskipun harga ekspornya bisa jadi lebih mahal. Tetapi punya efek yang bisa merugikan kepentingan Indonesia di jangka panjang.
Oleh karena itu, dalam penutup ini saya sampaikan bahwa narasi yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono itu di hadapan DPR yang katanya dia menemukan di pantai Rapua ya kalau saya tidak salah, itu ada penambangan ilegal pulau, di mana pasir dari pulau itu digunakan untuk reklamasi di sekitar daerah Rapua itu. Maka yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah bukan PP 26 tentang sedimentasi laut. Yang dibutuhkan oleh Indonesia ini adalah sikap tegas dari Kementerian KKP untuk membuat regulasi tentang pelarangan penyedotan pulau atau pengambilan pasir laut untuk reklamasi yang merusak lingkungan. Bukan kemudian mengajukan PP 26 tahun 2023 yang di dalamnya disisipkan untuk mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut saya ini satu narasi yang tidak masuk akal, dan narasi yang terkesan hanya untuk kepentingan bisnis semata, bukan untuk kepentingan bangsa dan kepentingan publik yang lebih banyak dan juga yang berjangka panjang lebih baik gitu. Saya kira ini akhir dari argumentasi kita bahwa narasi KKP tentang PP 26 2023 yang membolehkan pasir laut itu diekspor adalah argumentasi yang keliru, terkesan mengada-ngada dan mencari-cari alasan ya. Di antaranya tadi potensi 24 miliar itu menurut kita pertanyaan besar. Memang di mana lokasinya? Emang ada. Ya 60 kali lipat yang berada di Teluk Jakarta. Kalaupun itu ada, ya lebih baik kita gunakan untuk dalam negeri, karena kita butuh juga untuk memperluas kawasan-kawasan kita, terutama kawasan-kawasan strategis. Ya, saya kira itu akhir dari cerita kita, dari narasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.